Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Albab Channel. Kita akan membahas materi kelas 9 semester 1 pada KD 3.1, yaitu tentang bilangan pangkat dan bentuk angkar. Dalam secara bahas sendiri, bilangan pangkat itu adalah operasi perkalian berulang. Seperti halnya contohnya ini. A pangkat N artinya berarti A pangkat N berarti A dikalikan sebanyak N kali. Contohnya ini A kali A kali A sampai suku ke N. Ya. Contohnya misalkan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 ini bukan 3 kali 4. Tapi 3-nya itu dikalikan sebanyak 4 kali. Makanya dalam operasi perpangkatan itu sama aja dengan operasi perkalian berulang. Ya, berarti kalau 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Berarti 3 kali 3, 9. Kali 3 lagi, 27. 27 kali 3 lagi, 81. Contoh lain dari operasi perpangkatan. Contohnya misalkan ini, 2 pangkat 5. Berarti bukan 2 kali 5 ya, tapi 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Dikalikan 22 sebanyak 5 kali. Contohnya ini, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 kali 2 berapa? 4. Ya kan? Terus 4, bukan 2 kali 2 lagi, tapi 4 kali 2 berapa? 8. Terus ini kan udah 8 sampai sini, berarti 8 kali 2 lagi 16. 16 kali 2 lagi 32. Jadi kalau 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Terus kalau misalkan contoh lain, 4 pangkat 3 berarti sama dengan 4 dikalikan sebanyak berapa kali? 3 kali. Nah, berarti 4 kali 4 kali 4 berarti sama dengan 64. Oke, itu kalau pangkat positif. Kalau pangkatnya negatif, berarti ini ya, pakai rumus ini A pangkat negatif N. Berarti biar positif, dia diubah menjadi pecahan. Maka 1 per A pangkat N. Contohnya ini, 3 pangkat negatif 4. Berarti biar pangkatnya positif, dia diubah menjadi pecahan. Maka 1 per 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 berapa? 81. Maka 1 per 81. Contoh lain, selain dari itu. Nih, 2 pangkat negatif 3. Nah, ini kan pangkatnya negatif. Biar positif berarti diubah menjadi apa? Ya, betul, pecahan. Berarti 1 per 2 pangkat 3. Terus berarti sama dengan, kalau perpangkatan tadi kan berulang. Saya ini jabarkan 1 per 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Berarti 1 per 8. Contoh lain, 5 pangkat negatif 2. Berarti 1 per 5 pangkat 2. Pangkatnya menjadi positif kalau pada pecahan. Berarti sama dengan 1 per 25. Terus ini, misalkan 6 pangkat negatif 3. Berarti biar positif pangkatnya diubah menjadi pecahan. Berarti 1 per 6 pangkat 3 berarti sama dengan 6 kali 6, 36 kali dengan 6 lagi, 216. Nah, gitu diteruskan ya. Ya, selain pangkat positif sama negatif, kalau pangkatnya 0 Pak gimana? Nah, semua yang pangkatnya 0 itu pasti 1. Maka berapapun angkanya kalau pangkatnya 0 1. Contoh ini, 12 pangkat 0 itu berapa? 12 kalikan 0. Berarti enggak ada toh. Berarti kan 1. Berapapun angkanya 128 pangkat 0 berarti sama dengan 1. 1000 pun pangkat 1 sama dengan pangkat 0 sama dengan 1. Oke, setelah memahami perpangkatan tadi, kita akan menyelesaikan operasi perpangkatan ya. Dalam matematika kelas 7 dulu sudah diajari operasi bilangan kan? Kalau operasi bilangan berarti ada penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan. Maka dalam kelas 3 ini itu ada yang lebih tinggi. Ini ya, tangga operasi yang didahulukan. Itu kan ada pangkat, ada kurung misalkan, ada kali, ada bagi, ada tambah, ada kurang. Yang paling pertama itu apa? Yang paling tinggi itu adalah perpangkatan. Didahulukan yang perpangkatan dulu, baru
kurung angka yang dalam kurung, baru perkalian pembagian, baru penambahan pengurangan. Itu tahapan yang harus dilewati, yang paling penting dikerjakan dalam operasi bilangan. Contohnya perpangkatan A pangkat M dikali A pangkat N. Ini perkalian ya. Kalau perkalian, kalau angkanya sama, ini kan misalkan A sama A. Itu contohnya, maka dia bisa pangkatnya ditambah. Kalau perkalian, pangkatnya ditambah. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang. Contohnya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Itu dia bisa disederhanakan. 2 pangkat 3 ditambah 4. Kenapa kok ditambah, Pak? Karena dia perkalian, maka dia ditambah. Maka menjadi 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berapa? Nah, nanti dihitung sendiri. Coba 2 pangkat 7 berapa? Nah, sambil diingat-ingat ya. Kalau 2 pangkat 5 aja 32. Berarti kalau dikalikan 2 lagi, 2 kali lagi, nah, berarti berapa? Berarti 32 kali 2, 64. 64 kali 2 lagi, berarti 128. Berarti 2 pangkat 7 sama dengan 128. Oke, dalam operasi perangkatan selain A pangkat M dikali A pangkat N, itu berarti kalau perkalian dan angkanya sama, itu maka bisa digabung ya, menjadi A pangkat M ditambah N. Itu kalau perkalian. Kalau pembagian dalam operasi perpangkatan, A pangkat M kan sama dengan bagi ya, dibagi A pangkat N sama dengan A, kalau bagian berarti dikurang M dikurangi N. Ya, itu. Terus kalau nomor 3 yang operasi perpangkatan yang penting yaitu A kali B misalkan pangkat N, itu berarti dia sendiri-sendiri. Tadi ya dalam operasi itu yang didahulukan bukan dalam kurung dulu tapi pangkat terlebih dahulu, maka dipangkatkan A pangkat N dikali B pangkat N. Kalau di dalam kurung berarti dia dikali dalam kurung luar kurung M pangkatnya ini karena dalam kurung sama luar kurung kan, maka dia dikali, maka A pangkat M dikali N. Contohnya seperti ini. Misalkan ini tadi ya. Yang pertama, kalau misalkan A pangkat M dikali A pangkat N. Contohnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5. Ini kan angkanya sama ya, sama-sama 2. Maka dia bisa digabung menjadi pangkatnya kalau kali berarti pangkatnya ditambah. Berarti 2 pangkat 2 ditambah 5. Maka menjadi 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berapa tadi? 128. Terus kalau misalkan angkanya beda Pak, gimana? Boleh atau enggak? Misalkan contoh ini, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Ini kan walaupun angkanya hampir sama ya, tapi beda. Yang dilihat itu adalah angkanya, bukan pangkatnya. Kalau ini kan 2 sama 3. Ini sama enggak? Beda kan? Nah, maka dia tidak bisa digabung kayak seperti yang di atas. Maka dia sendiri-sendiri. Berarti dipangkatkan aja. 2 pangkat 3 berapa? Terus dikalikan 3 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 3 kan berapa? 8. Terus 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 9. Baru dikalikan 8 kali 9 sama dengan 72. Terus kalau tadi dalam operasi pembagian, tadi kalau perkalian kan pangkatnya ditambah, kalau pembagian berarti dikurang. Misalkan 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 4, maka diperoleh 2 pangkat 8 dikurangi 4, maka hasilnya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16. Terus misalkan yang tadi A pangkat M dalam kurung N, dalam kurung luar kurung. Tadi kalau dalam kurung ada pangkat dalam kurung sama luar kurung, berarti dia pangkatnya dikali. Contohnya 2 pangkat 5 dalam kurung pangkat 2, berarti sama dengan 2 pangkat 5 kali 2. 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 berapa? 1024. Coba kalau kerja dihitung sendiri ya. Terus contoh yang ini, poin kelima, A kali B pangkat N. Maka yang didahulukan itu, ini kan ada perkalian dalam kurung ya, sama ada pangkat.
Yang paling pertama tadi kan apa? Yang penting pangkat baru kurung ya. Berarti yang pangkatnya terlebih dahulu. Ini dikalikan sama pangkatnya. Berarti menjadi 2 pangkat 3, 5 pangkat 3. Sama dikali. Berarti 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3, 8. Terus dikali 5 pangkat 3 sama dengan 125. Maka diperoleh berapa? 8 kali 25, 1000. Oke. Oke, untuk sebagai bahan evaluasi, coba anak-anak kerjakan soal latihan 1, soal nomor 1 ya, A sampai C pada halaman 7. Dan yang kedua, soal latihan nomor 2 pada soal nomor 1, yaitu A sampai O, dicoba ya di rumah. Semoga bisa bermanfaat dan dapat menjadi berkah buat anak-anak semuanya. Selamat belajar, dan walaupun masa pandemi ini, tetap semangat belajar di rumah ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.